Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Bang Yos, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selamat datang di channel saya yang membacakan cerita horor misteri dan cerita romantis ya. Semoga cerita yang saya buat ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman pembuat film atau pembuat animasi atau pembuat buku novel ya, penulis buku novel ya. Pada malam ini saya ingin membacakan cerita horor misteri ya teman-teman, yang berjudul Roh Penulis. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang penulis yang dikenal sebagai Adrian Blackwood. Ia pernah menjadi nama besar dalam dunia tulis-menulis. Namun, satu hari, tanpa alasan jelas, Adrian tiba-tiba berhenti menulis. Karyanya yang terakhir, sebuah novel misteri yang dijuluki Bayang-Bayang Malam, ditinggalkannya dalam kondisi setengah jadi di meja kerjanya ya. Adrian kehilangan gairah untuk menyelesaikan kisahnya karena kehidupannya yang semakin padat dan kesibukannya yang tak kenal lelah. Ia terlempar ke dalam dunia korporat yang memakan waktunya, dan novelnya terbengkalai selama hampir 6 bulan. Pada suatu ketika krisis ekonomi melanda dan Adrian kehilangan pekerjaan utamanya, ia pun terjerumus ke dalam jurang ketidakpastian. Dalam keputusasaan mencari mata pencaharian baru, Adrian mengingat novelnya yang terbengkalai teman-teman. Mungkin pikirnya ini saatnya untuk kembali ke dunia penulisan dan menyelesaikan kisah misteriusnya. Dengan hati penuh harapan, Adrian membuka lemari kuno di ruang kerjanya dan menemukan naskah Bayang-Bayang Malam. Namun, apa yang ditemuinya, Adrian terkejut luar biasa teman-teman. Naskahnya yang dulu setengah jadi, kini hampir jadi atau hampir selesai. Adrian merasa bingung dan tercengang. Bagaimana mungkin? Siapa yang melanjutkan tulisannya? Karena Adrian tinggal sendirian ya teman-teman. Dalam kebingungan dan ketakutan, Adrian memutuskan untuk membaca bab terakhir yang misterius itu. Setiap kata di kalimat terasa begitu tak asing, seolah-olah ditulis oleh seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang kehidupan Adrian daripada dirinya sendiri. Intrik, kejutan, dan ketegangan melibatinya begitu dalam sehingga membuatnya merinding. Bab terakhir itu berbicara tentang masa lalu Adrian yang kelam, rahasia-rahasia yang tersembunyi, dan keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya selamanya. Semua itu diungkap dengan detail yang menghantui, seakan-akan penulis baru mengetahui rahasia terdalam Adrian. Adrian tidak bisa tidur malam itu. Suara langkah kaki di lorong rumahnya seolah-olah menyuarakan kehadiran entitas tak kasat mata. Bayangan-bayangan muncul di setiap sudut ruangan. Ia merasa diawasi, diikuti
dan tak bisa lepas dari aura mencekam yang kini mengelilinginya. Bab terakhir dari Bayang-Bayang Malam tidak hanya mengubah hidup Adian, tetapi juga membuka pintu menuju kisah misteri yang sesungguhnya. Ia terjebak dalam alur cerita yang semakin nyata dan mencekam. Siapakah penulis misterius ini? Apakah mereka hantu dari masa lalu Adian yang datang untuk menghantuinya? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat yang telah bangkit dari kisah yang seharusnya mati bersama pena Adian? Hingga malam berganti pagi, Adian terus memikirkan halaman-halaman misterius dari novelnya yang seakan hidup sendiri. Dan ketika dia mencapai bab terakhir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tulisan di halaman itu menghilang satu persatu, seolah-olah menyusut ke dalam kegelapan, meninggalkan Adian dalam keheningan gelap yang mematikan. Apakah ini akhir dari kisah misterius Adian Blackwood? Ataukah hanya awal dari mimpi buruk yang tak berkesudahan? Yang pasti, rumahnya kini terasa begitu sepi dan bayangan-bayangan malam semakin nyata dalam imajinasi dan kenyataannya. Pagi hari menyingsing dengan kabut yang tebal, menyelimuti kota kecil tempat Adian tinggal. Ia bangun dengan perasaan tak menentu yang menggelayuti hatinya. Setelah peristiwa misterius malam sebelumnya, ia merasa seolah-olah sesuatu yang tak terlihat telah merayap masuk ke dalam kesehariannya. Dalam kebingungan dan ketakutan, Adian memutuskan untuk pergi ke kota dan mencari jawaban. Namun, ketika ia melangkah keluar dari rumahnya, teman-teman, dunianya terasa berubah. Orang-orang yang ada dalam karya tulis Bayang-Bayang Malamnya, karakter-karakter yang seharusnya hanya hidup di dalam halaman kertas, kini berdiri di depannya dengan wajah-wajah yang dikenalnya begitu baik. Mereka melangkah keluar dari novelnya seperti bayangan yang hidup dan bernyawa. Tokoh protagonis Jonathan Ashcroft berdiri tegap di pintu gerbang rumah Adian dan berkata, "Kau menciptakan kami, Adian," ucapnya dengan suara serak yang terdengar nyata. "Dan sekarang kami bebas." Adian terdiam, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di sebelah Jonathan muncullah Lady Eleanor, karakter antagonis dengan mata yang menyala-nyala. Di belakangnya, seluruh tokoh dari Bayang-Bayang Malam melangkah keluar. Setiap satu dari mereka membawa atmosfer kisah misterius yang seharusnya hanya dalam imajinasi belaka. "Kita hidup, Adian," ujar Eleanor dengan senyum yang tajam. "Kau memberi kita kehidupan, dan sekarang kita akan membuatmu merasakan betapa nyatanya kehadiran kita." Dalam kepanikan, Adian mencoba berlari menjauh, teman-teman. Namun langkahnya tak membawanya jauh. Tokoh-tokoh dari novelnya mengikuti setiap gerakannya seperti bayangan yang terpantul di bawah cahaya remang-remang. Setiap sudut kota penuh dengan ketegangan dan kisah misterius yang seharusnya hanya ada di halaman buku, kini menjadi kenyataan yang mengejar Adian.
Setiap pihak berpaling. Jonathan Ascop dan kawan-kawan mengikutinya dengan langkah tegas. Kehidupan malam sebelumnya yang begitu mencekam seakan menjadi prolog bagi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Rumah-rumah di sepanjang jalan, toko-toko yang dulu hanya ada dalam kata-kata, semuanya kini menjadi tempat bersemi bagi karakter-karakter misterius itu. Adian tahu bahwa ia tidak bisa lari selamanya. Kekuatan penulisannya yang seharusnya mengendalikan mereka, kini malah membuat mereka lebih kuat dan hidup. Ketakutan Adian menjadi makanan bagi karakter-karakternya yang terus mengejarnya dengan senyum yang menggoda. Dalam keputusasaan, Adian memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Bram menemukan jawaban ke dalam novel yang ia tulis. Namun, setiap halaman yang dibukanya membawa kehidupan baru bagi karakter-karakternya. Mereka keluar dari kata-kata dan melompat ke dunia nyata. Adian merasa terperangkap dalam labirin tulisan dan kenyataan yang terus berubah-ubah. Ia melihat karakter-karakternya melakukan tarian aneh, menyanyikan lagu-lagu yang tak pernah ia tulis, dan berbicara dengan bahasa yang tak dikenalnya. Kesurupan oleh kekuatan karyanya sendiri, Adian menjadi seorang penonton yang terjebak dalam dunia yang seharusnya hanya ada dalam imajinasi. Pertanyaan terus membayangi pikiran Adian. Bagaimana ia menghentikan kisah misterius yang telah mengambil alih hidupnya? Apakah ia harus menulis akhir yang berbeda untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Ataukah ia harus menghadapi konsekuensi dari ciptaannya sendiri di dalam dunia yang kini menguasainya dengan kekuatan misterius yang tak terbatas? Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan cerita horor misteri kali ini. Jika teman-teman menyukai video storytelling seperti ini, dukung saya dengan di-subscribe, like, komen, dan bagikan ya. Sampai jumpa di video storytelling selanjutnya besok jam 7 malam ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan selamat malam dan selamat beristirahat ya teman-teman.